Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Dengan kondisi market yang lagi koreksi, kalian jangan galau. Justru untuk akumulasi. Nanti akumulasi yang tepat karena ini weekend, besok hari Minggu sore kalian masuk. Mungkin Senin akan pump kembali ya. Ini kenaikan kemarin berdasarkan dengan FOMO, euforia trader dan dipam-pam. Dana-dana sendiri belum masuk. Untuk FOMC meeting nanti minggu depan dengan 21 Capital juga mulai memperdagangkan nanti di 9 Desember. Ini sekarang masih tanggal 6. Jadi mulai tanggal 10 ataupun pertengahan bulan baru market mungkin akan pump gila-gilaan sampai nanti Januari, karena banyak sekali katalis besar yang akan masuk. Jadi jangan kalian tertipu dengan manipulasi yang lagi terjadi seperti yang dijelaskan Charles Hoskinson juga ngamuk-ngamuk kan, saya jelaskan dalam video. Betul-betul market altcoin ditekan, tapi nanti efeknya kayak efek ketapel, loncat kalau sudah dilepas sama market maker. Dan kita melihat juga BTCD, dominasi kapitalisasi BTCD juga sudah mulai turun. Yang kemarin sempat hampir 60, sekarang sudah 59,24 per video ini dibikin. Dan bahkan tadi subuh kan nggak salah, sebelum subuh sampai hampir 58, sudah 59,5. Jadi tenang ya, nanti waktunya pump juga pump. Dan pemangkasan suku bunga ini 95% akan dipangkas. Ini menarik. Kalau kemarin yang pertama, kedua nggak ada pengaruh, memang ditekan di sana. Hati-hati yang ketiga ini nanti bisa mantul bener, karena sudah 3 kali pemangkasan suku bunga. Artinya bunga makin rendah, minat peminjam dengan bunga rendah itu sudah siap-siap ingin masuk, karena sudah waktunya akhir tahun. Dan yang sudah TP kemarin udah gatel, sudah cuan kemarin, udah pada TP di bulan Oktober November, sekarang udah gatel. Akhir tahun udah kelihatan kebutuhannya, yang namanya tahunan, bonus tahunan. Perusahaan-perusahaan itu kan memberikan bonus tahunan, bayar pajak, belum yang lain-lain, Natalan, tahun baruan, banyak pokoknya. Mereka nanti uangnya akan masuk kembali. Kripto itu kan tahu-tahu tiba-tiba dia cabut di jam kan, turun. Nanti juga tahu-tahu dia masuk kembali, pump lagi. Apalagi yang sekarang terjadi itu karena euforia dari retail. Dari retail aja kemarin setelah naik di grup Mas Bro banyak mau masuk 100 juta, 50 juta, 200 juta pada japri. Nah itu kalau naik dikit aja mereka pada FOMO. Giliran turun sedikit sudah pada teriak-teriak. Itu kripto itu wajar naik dan turun, ini hanya koreksi yang wajar saja, karena dana-dana besar itu belum masuk, nanti mulai pertengahan sampai Januari. Belum bank kedua dari ini Rusia itu akan mulai memperdagangkan BTC dan aset altcoin yang lain mulai per Januari. Banyak yang anti kripto akan masuk kripto mulai Januari. Jadi nggak usah khawatir ataupun ketakutan ya. Kemudian BTCD-nya ini diprediksi nanti terjun di 48. Sekarang masih 59. Ke 50 aja udah cuan luar biasa. Ke 50 aja udah luar biasa. Tapi diprediksi dengan TA yang sudah saya lihat itu, kalau di 21 di tahun 2017 itu kan di 37, di tahun 2021 di 40, dan ini diprediksi 48 naik karena peminat kripto bertambah, kapitalisasi nambah, naik di 48. Tapi kita akan kasih tahu kalian titik aman, jangan terlalu serakah. Titik aman nanti di 40, di 50 ya. Kalau ini targetnya kan resisten di 65 sudah kejebol ke bawah, resisten atas. Bottom bawah di 40. Bottom bawah itu 40 terjadi sudah di tahun 2021 ya. Kemudian ini yang kita ambil tengahnya di 50-an aja.
Ya, kalau melihat dari TA-nya di 48, tapi kita ngambil yang 50 ya. Jadi itu salah satu indikator penting juga kita melihatnya BTCD itu lebih penting. Kalau TA-TA yang lain di kripto-kripto yang lain itu kan hanya kebenarannya hanya sekitar 30% saja. Kalau demand-nya masuk, fundamentalnya bagus, TA-nya nggak berlaku. Tapi kalau BTCD tetap berlaku karena itu untuk mengukur arah uang larinya kemana gitu kawan ya. Kemudian saya kasih info untuk kalian, jangan sembarang ngasal masuk koin, hati-hati. Saya aja XPL waktu cuan udah cuan besar ya, udah di TP, masuk lagi di harga murah, padahal dikirain akan pam lagi karena udah murah lagi, dibanting habis-habisan. XPL plasma itu coba, apalagi kalian masuk meme koin yang ngasal-ngasal, berbahaya sekali, sangat berbahaya ya. Kemudian itu sangat berbahaya. Mending masuk yang punya mental. Saya udah kasih info. Sekarang turun pun masih cuan, itu masuk di koin CMC. Koin CMC itu belum masuk ke Binance, belum masuk Coinbase. Market capnya masih kecil, walaupun harganya 3 juta itu masih kecil karena rankingnya masih di 111. Waktu saya bahas masih di 119, harga 29 ya, 2.900.000. Sekarang sudah 3.250.000, kemarin bahkan 3.300.000. Saya kasih info untuk kalian yang cuan-cuan, tapi kaliannya kadang-kadang nggak ngeh, belangap longo ya. Bercanda kawan ya. Oke, langsung kita melihat di prediksi untuk Bitcoin akan mencapai ATH baru lagi nanti ya. Prediksi BTC berpotensi akan tembus sampai ATH baru lagi setelah pemotongan suku bunga. Ini akan luar biasa ya. Jadi peluang sampai 95%, The Fed akan potong suku bunga di tahun 2025, pasar memperkirakan. Jadi kalau yang saya sampaikan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum dipangkas suku bunga, saya sudah sampaikan itu akan dipangkas sampai 7 kali. Tahun 2025 ini kan kemarin isinya kan barber, nggak ada yang percaya bahwa akan pangkas suku bunga karena inflasi dan banyak. Mereka manipulasi semua kok. Ternyata betul kan, prediksi saya 3 kali, ini Desember potong lagi, berarti 3 kali, dan masih ada 4 lagi di tahun 2026. Artinya tahun 2026 belum ngeber, belum. Kalau ber itu kalau udah naikkan suku bunga, belum. Kalau uang sudah masuk semua, orang-orang baru masuk semua, sudah pam gila, itu baru mereka gunting ngeber. Kalau sekarang mau di ber, mau gunting apa? Mau ngeber apa, mau nyaplok apa, koin aja harganya habis-habisan seperti ini, berdarah-darah. BTC kemarin sudah 2,1 miliar mereka udah makan. 2,1 miliar mereka sudah caplok, sudah makan, udah kantongin duit dia tuh. Sekarang harga 1,5, kemarin 1,4 sudah mereka tahan, yang ngambil di 2,1 miliar udah sangkut, nggak mungkin dijual, udah turun dalam, ada 30%. Makanya yang mereka orang-orang besar yang banyak uang juga di sana. Biar saja nanti juga akan sampai 3 miliar, dia pikir begitu. Makanya ini udah mentok, trader ini udah mentok, trader paus itu udah mentok, ini harga segini. Akan tinggal pamnya lagi, yang kemarin 21,1 miliar sudah potong, udah makan, sekarang udah gatel. Masuk lagi nanti di Desember pertengahan berdasarkan bersamaan dengan pemangkasan suku bunga dan investor-investor baru yang besar-besar. Sampai kemarin ada 11 triliun dolar dari Vanguard apa itu kemarin ya, sekitar 11 triliun dolar siap masuk di Januari. Mantap ya, kita harus melihat jauh ke depan, jangan jangka pendek acrat-acrat ngicrit. Itu kerjaannya yang bermain scalping jangka pendek, cuan 50.000, 100.000, belum dapat randa. Belum bisa buat kawin itu. Ya tenang kawan ya, peluang bahwa Fed akan melakukan 3 kali pemangkasan suku bunga pada tahun 2025 ternyata betul, melonjak hingga rekor tertinggi sebesar 92%. Perubahan ini mencerminkan pergeseran ekspektasi pasar, terutama berdasarkan aktivitas para trader di plafon Kalsi, tempat para pelaku pasar berspekulasi terhadap berbagai peristiwa ekonomi. Akan dipangkas 4 kali lagi di tahun 2026. Bahkan sekarang kelihatannya akan cepet-cepet diganti si Powell, biar nanti pemangkasan suku bunga
biar kenceng seminggu 5 kali kayak bercanda, akan tetapi nanti pembalasannya luar biasa, dipangkas selama tahun 2025 sampai tahun 2026 sampai 7 kali. Nanti ketika dia balas dendam menaikkan suku bunganya bisa 20 kali dalam waktu 1 tahun. Wah, ngeri. Bisa dibanting di situ kita masuk ya. Oke, jangan sekali-kali kalian masuk meme coin yang sembarangan, habis ya. XPL Plasma itu bukan meme coin ya. Saya aja di situ kena banyak ya. Itu pokoknya harus yakin, sabar ya, jangan ngasal-ngasal. Kita mengambil koin yang bagus-bagus, nanti kalau mati berarti habis memorinya. Ini mumpung turun ya, koin CMC ini mumpung turun bisa kalian ambil, cicil bertahap ya. PP kemarin ada serangan hack itu yang membicarakan infonya dari koin Telegram. Itu biasanya nggak valid, jadi itu udah di koin itu udah terkenal beritanya leda-lede, mensla-mensle, terserah pesanan yang bayar. Dikatakan di AS itu namanya koin tolalit gitu ya. Jadi memang di dalam dunia kripto itu perang kawan, perang. Main fatput sekarang yang diput PP, musuhnya PP Shiba sama Doge, yang lain sudah habis semua. Makanya diput dengan koin tolalit itu ya, dengan hack segala macam, udah bodoh amat, tapi tidak menjadikan koin itu terjun, malah naik. Kalau ini turun memang koreksi biasa weekend ya. Itu jadi harus semangat. Ini untuk koin CMC ini, yang punya CMC ya, itu di rankingnya berapa ini? Rankingnya kok nggak muncul di sini. Pokoknya di atas 100 ini. Ya, rankingnya di atas 100. Kalian bisa masuk di sini nih ya, termasuk masih murah. Kita akan membahas supaya kalian nggak pada ketakutan yang masalah PP kena hack. Itu musuhnya banyak loh. Yang namanya ibarat kayak orang dagang saja, hantam koin lain supaya koin kita juga laku gitu ya. Koin lain supaya laku ya, hantamlah koin-koin yang lain, musuh-musuhan ya. PP menunjukkan tanda-tanda pembentukan breakout bullish dengan pola double bottom dan indikator momentum yang meningkat, kenaikan harga sampai 100% menuju tertinggi baru di bulan Desember akhir tahun ini. Mudah-mudahan ya, ini akan luar biasa. Pokoknya infonya mantap sekali. Mana ini yang mengatakan hack? Sebentar kawan ya, apa udah dihapus? Udah dihapus kali. Pokoknya akan puncak PP. Sudah, pokoknya nggak usah dikhawatirkan lagi, karena nggak begitu wow gitu ya, nggak begitu wow. Jadi hanya sebatas serangan-serangan ini nih, hanya serangan ini aja situs web resmi PP diretas mengarah pengguna ke halaman perangkat lunak berbahaya. Perusahaan Blockite memperingatkan pada hari Kamis kemarin bahwa ekosistem mendeteksi serangan front ends pada situs tersebut dengan penyerang memasukkan Infamo Drainer, sebuah toolkit penipuan berisiko tinggi yang berisi phishing ya, template phishing. Jadi malware, pencurian dompet dan alat rekayasa sosial. Jadi pengguna untuk menghindari kita asal-asalan link kita tekan-tekan, jangan ya. Jadi perusahaan Blockite itu memperingatkan pada hari Kamis bahwa sistemnya sudah dideteksi serangan front ends pada situs tersebut dengan memasukkan Infamo Drainer, sebuah toolkit penipuan berisiko tinggi yang berisi template phishing ya, atau malware, pencurian dompet dan alat rekayasa yang di dompet ya. Kalau yang penting jangan asal klik link saja ya. Jadi tautan yang berbahaya. Kalau kita jangan
Pokoknya situs meme coin resmi PP dilaporkan telah disusupi untuk mengarahkan pengguna ke tautan berbahaya yang berisi kode Inferno Drainer dengan blok kait memperingatkan pengguna untuk menjauhinya sampai masalah teratasi ya. Jadi jangan asal-asal klik, tenang saja, santai ya. Ini pun belum begitu valid juga. Bisa juga food untuk supaya holder PP pada jual bisa jadi ya, karena kecuali kalau sudah dihack habis koinnya, ini enggak ya, aman-aman saja. Dan saya jelaskan di sini juga mengenai berita ini. Yang menarik ini, dengan berita itu tidak membuat PP itu harganya turun tuh enggak ya. Sebentar kawan, masih loading. Kapitalisasinya masih kemarin 32 ya, sekarang 31, enggak masalah ya. PP turun 7,92% dalam 24 jam terakhir, menjadikan kosong sekian-sekian lah ya kinerja yang biasa di faktor minggu ya, karena kemarin ada penurunan ini faktor hampir semua menunjukkan turun ya. Ada ya berita-berita yang macam-macam lah ya, tapi semua itu bukan hanya PP aja turun tuh, hal yang biasa semua mereka mainkan, tinggal tunggu saja dengan dana-dana yang besar ya. Ini juga dimulai penurunan ini dimulai dengan BTC yang turun 3%, 3,21 ya, 3,21%. Ethereumnya juga turun 3,49%, hal yang wajar saja, tinggal koreksi-koreksi kecil aja. Dan jangan ngasal main meme coin. Kita lihat BTCD-nya juga masih mulai turun, artinya bagus, semua manipulasi ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat ya, belum ngopi ini jadi kelepotan. Tetap semangat, tetap yakin, dan selalu Mas Bro ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi, maka kalian harus waspada dan risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Tetap semangat, tetap yakin. Tahun 2026 masih bull dan sudah dimulai nanti di pertengahan bulan ini, karena banyak dana-dana yang akan masuk ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sedilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.